Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, stambuk A111200098 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 3 aliran analitik yang terbagi menjadi 3 aliran dalam filsafat bahasa. Pada umumnya, para ahli membagi filsafat analitis ini ke dalam 3 aliran, yaitu yang pertama atomisme logis, dan yang kedua positivisme logis, dan yang ketiga filsafat bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang atomisme logis. Atomisme logis ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 di Inggris sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang menguasai pemikiran saat itu. Menurut aliran idealisme, realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, dan jiwa, dan bukannya oleh benda material. Sedangkan menurut aliran atomisme logis, realitas terwujud dalam ungkapan bahasa yang merupakan preposisi-proposisi bukan atas ide-ide atau pikiran kita. Selanjutnya yang dimaksud dengan proposisi adalah apa yang dapat dipercaya, yang dapat disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar atau tidaknya fakta tersebut sebagaimana yang terkandung dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, yang kedua, positivisme logis. Menurut Hidayat, istilah positivisme logis merujuk pada pengertian-pengertian, yaitu empirisme ilmiah, neopositivisme, dan empirisme logis. Aliran filsafat ini lebih sering disebut dengan positivisme logis. Filsafat positivisme itu merupakan aliran filsafat yang bercirikan evaluasi positif. Terdapat ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Menurut Al-Wasilah, positivisme logis menggunakan teknik analisis untuk mencapai 2 tujuan, yaitu yang pertama, menghilangkan atau menolak metafisika, dan yang kedua, demi penjelasan bahasa ilmiah dan bukan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan fakta ilmiah. Positivisme logis ini terbagi menjadi 5, yaitu realitas objektif, reduksionisme, asumsi bebas nilai, determinisme, dan yang kelima logika empirisme. Yang dimaksud dengan realitas objektif yaitu objektif adalah bahwa hanya ada satu realitas yang dapat diketahui sepenuhnya melalui sebuah pengalaman. Yang kedua, reduksionisme. Reduksionisme adalah asumsi yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui dunia dengan cara mereduksi atau memecah-mecahkannya ke dalam sebuah bagian-bagian terkecil. Selanjutnya yang ketiga, asumsi bebas nilai. Asumsi bebas nilai terdapat dalam sains. Bebas nilai ini menyatakan bahwa antara pengamat atau subjek dan yang diamati atau yang disebut dengan realitas objektif memiliki sebuah jarak terpisah. Karena itu, setiap penelitian ilmiah ini dikatakan bebas nilai. Selanjutnya yang keempat yaitu determinisme. Asumsi determinisme ini menyatakan bahwa alam ini berada dalam lingkup aturan yang bersifat determinis atau pasti dan linear. Itulah hukum kausabilitas atau sebab dan akibat. Selanjutnya yang kelima,
Logika empirisme. Asumsi ini menyatakan bahwa suatu proposisi dapat dikatakan bermakna jika proposisi tersebut dapat diverifikasi dengan pengalaman indrawi. Selanjutnya yang ketiga adalah filsafat bahasa biasa. Dalam aliran filsafat bahasa biasa, bahasa tidak hanya dikaji dari aspek struktural formal belaka, tetapi juga berdasarkan fungsi hakikatnya, yaitu fungsi penggunaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pemikiran filsafat bahasa biasa inilah yang merupakan inspirasi dikembangkannya ilmu linguistik pragmatik. Inspirasi berkembangnya pragmatik telah dirintis oleh ahli filsafat bahasa seperti Augustine, Searle, dan Grice. Sesuatu yang dikembangkannya oleh para ahli tersebut merupakan suatu lahan yang sangat luas bagi pembahasan semantik, bagi pengembangan linguistik, terutama pragmatik. Linguistik yang selama ini diwarnai oleh kajian yang bersifat struktural dan sintaktik melalui Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky menemukan suatu wilayah baru yang sangat luas, yang merupakan bidang kajian makna bahasa dalam hubungannya dengan pragmatik. Wilayah baru tersebut dalam kenyataannya bukanlah ditemukan oleh ahli linguistik, tetapi oleh para ahli filsafat bahasa. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai aliran analitik dalam filsafat bahasa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam pembuatan video ini. Di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.